Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 8 bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 November 2025. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fadlu Ilmi Salaf atau Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, karya Al-Imam Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana dalam kitab ini beliau menjelaskan jamaah sekalian tentang kelebihan ya, keutamaan ilmu para salafus sholih dibandingkan ilmu al-khalaf. Dijelaskan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat dan apa ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman ke-26 ya jemaah sekalian dari kitab ini. Kita lihat halaman 27 ya. Qala al-muallif rahimahullah wa mimma ankarahu a'immatus salaf al-jidalu wal khisamu wal mira'u fi masailil halal wal harami aidan. Dan di antara yang diingkari oleh para imam, para salaf generasi terdahulu, yaitu al-jidal ya, perdebatan dalam urusan agama. Wal khisam ya, khisam ya bisa bermakna permusuhan, pertengkaran ya, perselisihan. Wal mira, bantah-bantahan yang sia-sia, saling berbantah yang tidak ada faedahnya. Fi masailil halali wal haram ya, dalam urusan atau perkara-perkara masalah-masalah al-halal wal haram aidan ya, aidan itu juga ya. Jadi termasuk yang diingkari oleh para salaf sama sekalian. Ya, kalau diingkari ya berarti tidak termasuk ilmu yang bermanfaat gitu ya. Saling memperdebatkan ya, saling berselisih, berbantah-bantahan ya pada hal-hal yang telah jelas halal dan haramnya. Walam yakun dzalika tariqatu a'immatil Islam wa innama uhditsa dzalika ba'dahum. Ya, jadi ini bukanlah merupakan jalannya para imam, para ulama Islam. Hanya saja itu sesuatu yang diada-adakan setelah mereka. Kama ahdathahu fuqaha'ul Iraqiyyin fi masail al-khilaf baina Syafi'iyyati wal Hanafiyyah. Ya, sebagaimana yang diada-adakan ya oleh para ahli fikih al-Iraqiyyin ya, para ahli fikih negeri Irak pada masalah-masalah khilaf antara mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Wa sannafu kutubal khilaf ya.
Lalu mereka menulis ya, mengarang ya, kitab-kitab ya tentang khilaf, wa wassa'u al-bahtha wal jidala fiha. Kemudian mereka berluas-luasan di dalam pembahasan, di dalam berdebat ya tentang hal tersebut. Wa kullu dzalika muhdatsun la aslalah. Ya, ini semua sesuatu yang baru ya, tidak ada asalnya. Wa sara dzalika ilmuhum ya, dan akhirnya menjadi itu ilmu mereka. Hatta syaghalahum dzalika 'anil ilmin nafi', sehingga menyebabkan mereka itu tersibukkan ya dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini wallahu a'lam bishawab jemaah sekalian ya, lebih kepada berluas-luasan atau berdalam-dalaman perihal apa? Masalah-masalah khilafiyah gitu jemaah sekalian dari mazhab-mazhab yang ada. Ya, berluas-luasan ya terus dalam hal, padahal sudah jelas gitu ya jemaah sekalian tentang halal maupun haramnya. Ya, dikhawatirkan nanti tidak apa? Tidak didalami tentang sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat gitu ya. Ini disoroti oleh beliau jemaah sekalian. Nanti khawatirnya lebih kepada al-jidal ya, hanya saling berdebat, saling khisom ya, berselisih, saling mira ya, berbantah-bantahan yang sia-sia. Nah, ya, namun kalau sebatas sesuatu yang umum ya jemaah sekalian ya, dari khilaf ya disebutkan ya mazhab ini demikian, mazhab ini demikian, mazhab demikian, sebabnya berselisih demikian ya. Ya, wallahu a'lam bishawab, ini sesuatu yang memang penting ya jemaah sekalian. Ya, kita ambil contoh misalnya dalam kitab Bidayatul Mujtahid ya, wa Nihayatul Muqtasid, itu kan hampir ya, bahkan semua masalah disebutkan ya. Masalah ini begini ya. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat demikian ya. Sebab mereka berselisih karena demikian. Nah, ini kan tujuannya untuk memahamkan kita ya jemaah sekalian dari mazhab-mazhab tersebut ya, kenapa mereka bisa berpandangan demikian ya, apa sebabnya ya, sehingga kita bisa memilih ya dengan bimbingan ulama mana yang lebih rajih dari pendapat-pendapat tersebut. Nah, namun berluas-luasan ya jemaah sekalian dalam hal ini, maka ini yang dikhawatirkan. Nah, waqad angkara dzalika salaf wa warada fil haditsil marfu' fi sunan. Ya, waqad angkara dzalika salaf ya, dan hal ini telah diingkari oleh para salaf dan telah ada hadis yang marfu'. Ya, marfu itu yang terangkat ya, maksudnya hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau marfu itu berarti sampai ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau mauquf ya sampai kepada sahabat. Ini marfu fi sunan ya, fi sunan ya, maksudnya dalam kitab-kitab sunan ya, seperti Sunan Abi Dawud atau Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Ya, bahwasanya beliau pernah bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadala. Ya, tidaklah tersesat satu kaum setelah petunjuk kecuali mereka itu diberikan al-jadal, ya, perdebatan. Ya, maksudnya tidaklah satu kaum itu sesat padahal mereka sudah mendapat petunjuk kecuali dengan sebab apa? Mereka suka berdebat. Ya, suka berdebat kan, kalau berdebat itu ya kalau kuat pondasinya, kuat teguh ya pemahamannya. Kalau tidak sama sekalian kira-kira bisa terpengaruh atau tidak? Bisa terpengaruh gitu ya dengan lawan dialognya atau lawan debatnya. Ya, bisa jadi ada kata-kata yang mempengaruhi hatinya sama sekalian gitu ya. Jadi hati-hati dalam hal ini. Ya, hati-hati dalam hal ini. Ya, jadi suka berdebat ya, suka berdebat, suka ini, maka dikhawatirkan apa? Bisa tergelincir. Ya. Tsumma qara'a, lalu beliau membaca dalam surah Az-Zukhruf ayat yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma darabuhu laka illa jadala.
ya mereka tidak memberikan ya perumpamaan itu kepadamu kecuali untuk berdebat saja. Ya, jadala, ya jadal itu berdebat. Ya, balhum qaumun khasimun, ya bahkan sebenarnya mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar. Ya, balhum qaumun khasimun. Nah, di sini disebutkan ya perkataan sebagian salaf ya, wa qala ba'du salaf idza aradallahu bi'abdin syarra aghlaqa anhu babal amal wa fataha lahu babal jadal. Ya, jadi kalau apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba itu keburukan, ya Allah tutup atasnya pintu amal. Ya, maksudnya dia enggak suka beramal lagi, enggak suka berbuat, tetapi yang suka apa? Berdebat. Ya, wa fatahalahu babal jadal. Ya, Allah buka baginya pintu perdebatan. Ya, seperti halnya dulu Bani Israil ya, di masa Nabi Musa alaihissalam suka ini ya, mendebat, suka. Ya, sampai ketika diperintahkan menyembelih sapi betina, ya mereka masih mendebat ya apa warnanya, bagaimana usianya dan seterusnya. Wa qala Malik, dan berkata Imam Malik rahimahullah, adraktu ahla hadhil baldah wa innahum la yakrahuna hadzal ikthar alladhi fihi an-nas al-yawm yuridul masail. Ya, aku dapati penduduk negeri ini. Ya, aku dapati penduduk daerah atau negeri ini. Ya, mana yang dimaksud sama sekalian? Wallahu a'lam bishawab, yaitu Madinah Al-Munawwarah ya. Karena beliau tinggalnya di Madinah, Imam Malik rahimahullah. Dan mereka itu tidak suka ya hadzal iktsar, yaitu memperbanyak yang mana manusia ada padanya hari ini. Memperbanyak apa? Di halaman selanjutnya yuridul masail, maksud beliau dari masalah-masalah. Ya, dari masalah-masalah. Ya. Ya, dijelaskan di sini sama sekalian di footnote ya, bagian bawah halaman 27, wa'lam annal iktsara minal as'ilati madhmum. Ya, ketahuilah bahwasanya banyak bertanya, memperbanyak pertanyaan ya, maksudnya yang enggak perlu, itu adalah madhmum, tercela. Ya, madhmum, tercela. Wa dalilu alaihi an-naqal al-mustafidu minal kitabi was sunnah wa kalamis salafis shalih. Ya, jadi sandarannya atau landasannya bersumber dari Quran, Sunnah, dan juga perkataan para salafus soleh. Berkata Al-Allamah Asy-Syatibi, ya Al-Imam Asy-Syatibi ya, rahimahullahu taala, di antara dalil akan hal itu yaitu firman Allah dalam surah Al-Maidah 101. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya ya tentang sesuatu perkara, sesuatu hal yang kalau nanti ditampakkan atas kalian, ya diberikan jawaban atas perkara tersebut, diberi penjelasan akan tentang hal itu, tasukum, justru akan merusak kalian, ya bisa memudaratkan kalian, bisa merugikan kalian. Ya, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau ditampakkan, dijelaskan, nanti justru kalian sendiri yang rusak ya, berat ya, belum tentu bisa melaksanakannya, tidak menjadi lebih baik bagi kalian. Ya, dalam hadis disebutkan ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ini contoh ya, contoh sama sekalian, yaitu beliau pernah membaca ayat yang artinya dan kewajiban bagi manusia atas Allah yaitu hajjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ya kan seperti itu ya, menunaikan haji, kewajiban manusia tentu yang mampu melaksanakannya. Lalu ada orang tanya ini sebetulnya nggak perlu tanya, dia tanya begini sahabatnya, ya Rasulullah, akullu am, ya Rasul, apakah haji itu tiap tahun? Nah, padahal tadi tidak dijelaskan. Ya, apakah tiap tahun? Fa'aradu anhu. Ya, maka beliau pun berpaling.
Ya maksudnya beliau itu jangan tanya ya, khawatirnya malah turun wahyu nanti memberatkan. Ya maksudnya sahabat tadi apakah tiap tahun keharusannya gitu? Apakah harus tiap tahun? Ya fa'arada, maka beliau pun berpaling. Ya halaman selanjutnya. Lalu sahabat tadi tanya lagi, ya Rasulullah, aku lu'am, apakah tiap tahun? Ya sampai 3 kali. Ya kemudian beliau tetap berpaling. Lalu pada kali yang keempat beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi law qultuha lawajabat walau wajabat ma kuntum biha walau lam taqumu biha lakafartum fadharuni ma taraktukum. Demi zat yang jiwaku di tangan Allah, ya, seandainya saya mengatakan iya, lawajabat, akan menjadi wajib bagi kalian. Ya, kalau saya jawab iya tiap tahun, akan menjadi apa? Wajib atas kalian. Kalau wajib, ma qumtum biha, kalian tidak akan bisa melaksanakannya. Ya. Ya kan beda dengan sholat, sama sekalian sholat tiap hari 5 kali. Kalau haji umpama wajib tiap tahun, kalian nggak akan mampu melaksanakannya. Nah, maksudnya beliau jangan bertanya, nanti keluar hukum, nanti datang hukum. Ya di masa itu kan masih turun wahyu sekalian. Nanti bisa apa? Diwajibkan. Kalian nggak bisa melakukannya. Walau lam taqumu biha, nanti kalau sudah diwajibkan kalian nggak melaksanakannya, lakafartum, kalian bisa kafir. Fadharuni ma taraktukum. Di sini beliau memberikan wasiat, tinggalkan apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ya maksudnya kalau memang nggak dirinci, nggak dijelaskan, ya sudah. Penting apa? Kalian laksanakan gitu ya haji tersebut. Ya, jangan didetailkan ya. Karena ini masih masa apa turunnya wahyu. Ya, ini sama sekali termasuk ya memperbanyak apa pertanyaan yang tidak diperlukan dan bisa memberatkan. Wa fi mithli hadza nazalat la tas'alu an asya, ya, dan yang semisal dengan ini juga turun ya ayat la tas'alu an asya, jangan kalian bertanya sesuatu yang ketika dijelaskan atas kalian, ditampakkan atas kalian, ya bisa memberatkan ya atau memburukkan kalian. Lanjutannya, wa kariha alaihi salatu wassalam al-masail wa abaha wa naha an kathrati su'al. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ya dan mencela hal tersebut, dan beliau melarang dari banyak bertanya. Ya bertanya boleh, tetapi banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, yang sesuatu yang tidak ada keperluannya, maka ini dihindari. Wa kana alaihi salatu wassalam yakrahu su'al fi ma lam yanzil fihi hukmun. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menyukai pertanyaan yang belum turun hukum padanya. Ini beliau bersabda ya sama sekalian, yaitu innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa naha an asya, dan dia melarang dari perkara-perkara, fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa hadda hududan, dan Allah telah membuat batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Wa afa an asya rahmatan bikum, dan Allah telah memaafkan dari perkara-perkara rahmat atas kalian, la an nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Nah di sini ada perkataan ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ra'aitu qauman khairan, aku belum pernah melihat mereka yang lebih baik dari generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Ma sa'aluhu illa an 13 mas'alah. Ya, jadi para sahabat itu tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 13 masalah. Ya. Dia ditafsirkan oleh Imam Asy-Syatibi, ini kebanyakan dari hal mereka seperti itu ya. Inti-intinya 13 masalah. Hatta qubida ya sallallahu alaihi wasallam,
Ya, qubida ya berarti maksudnya tuwfiya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kulluhunna fil Quran, ya semuanya dalam Al-Qur'an. Ya, di antara 13 masalah itu yaitu disebutkan ya dalam surah Al-Baqarah tentang permasalahan apa? Haid ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid ya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang darah haid. Al-Baqarah 220 ya, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang anak-anak yatim. Kemudian dalam Al-Baqarah 217, yas'alunaka 'anis syahril haram, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang bulan haram. Ya, dan seterusnya ya, dari masalah-masalah yang ditanyakan sahabat diturunkan wahyunya dalam Al-Qur'an. Maka nu yas'aluna illa amma yanfa'uhum ya. Jadi intinya para sahabat itu tidak bertanya kecuali apa yang bermanfaat untuk mereka. Qala Syatibi ya, berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, maksudnya anna hadza kana al-ghalibu alaihim ya, inilah yang biasa sering ya atas mereka, atas para sahabat ya, seperti itu keadaannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, dzaruni ma taraktukum fa innama halaka man qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya, tinggalkan oleh kalian apa yang aku tinggalkan ya, karena sebetulnya hanya saja telah binasa siapa yang sebelum kalian dengan sebab apa? Banyaknya pertanyaan mereka ya, wa ikhtilafihim, dan sikap menyelisih mereka atas para nabi-nabi mereka. Ya, jadi banyak bertanya dan banyak menyelisihi ya, para nabi. Ini diantara sebab ya ketergelinciran umat-umat terdahulu. Juga dicontohkan ya dalam Al-Qur'an, wa mithli dzalik qissatu ashabil baqarah ya. Juga misalnya kisah ashabil baqarah ya. Kan suratnya surat Al-Baqarah sama sekalian, sapi betina. Qala Ibnu Abbas ya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau dzabahu baqaratan ma ajza'athum." Lau dzabahu baqaratan ma ajza'athum ya, seandainya Bani Israel tersebut ya menyembelih sapi betina mana saja, itu mencukupi bagi mereka. Tetapi mereka syaddadu, walakin syaddadu, mereka memberatkan diri mereka. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah beratkan atas mereka. Ya, tanya tentang warnanya, usianya, sampai akhirnya turun wahyu sampai semakin susah mencarinya. Ya, kalau sapi betina saja kan mana saja sapi betina bisa disembelih. Tapi ketika ditanya bagaimana warnanya, usianya, akhirnya lebih spesifik lagi. Ya, enggak pernah dipakai membajak sawah dan seterusnya. Lebih susah lagi nyarinya. Tapi alhamdulillah mereka masih mendapatkan ya, masih mendapatkan disembelih ya. Hatta dzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ya, mereka pun menyembelihnya, hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan karena beratnya nyari sapi yang seperti itu. Ya, jadi yang warnanya pilihan, usianya juga pilihan, ya tambah susah. Ya, seandainya mereka nggak bertanya kan bebas ya, mana saja sapi betina sudah. Ya, nanti dari sapi betina itu sama sekalian setelah disembelih, ya salah satu bagiannya dipukulkan ya ke orang yang telah meninggal tadi. Ya, lalu dia bisa dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan siapa pembunuhnya. Kan itu kisahnya. Nah, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala la tas'alu amma lam yakun ya. Jangan kalian bertanya apa-apa yang belum terjadi. Ini para ulama juga tidak suka ya. Misalnya ditanya, wahai ulama, bagaimana kalau seandainya terjadi suatu saat begini. Ya, nanti akan dijawab bagaimana? Ya, tunggu kejadiannya nanti baru tanya. Ya. Jadi jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, terjadi dulu baru tanya. Ya, karena bisa berbeda hukumnya ya. Ini belum sudah bertanya.
Fa inni sami'tu Umar yal'an man sa'ala amma lam yakun. Aku mendengar Umar itu melaknat orang yang bertanya sesuatu perkara yang belum terjadi. Ya, belum tentu terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Walisala fi dzalika kalamun katsirun iktasarna 'alal muhim minhu khaufal italah wa fil kifayah liman aqala wahtada wattaba'a sabilahum. Ya, jadi tentang hal ini banyak perkataan para salaf, ya kami ringkaskan di atas apa yang penting-penting ya, dan semuanya penting ya karena khawatir ya terlalu panjang, dan di dalam yang telah kami jelaskan ada kifayah, kecukupan ya bagi orang yang mau memikirkan, mendapat petunjuk dan mengikuti jalan mereka. Lanjutannya, wa kana ya'ibu kathratal kalam wal futya. Ya. Dan beliau di sini siapa? Imam Malik ya, mengikut dari yang sebelumnya ya. Dan adalah Imam Malik itu mencela ya dari banyaknya bicara dan fatwa. Ya. Dan beliau berkata, yatakallamu ahaduhum. Ya, jadi salah seorang di antara mereka berbicara, ka'annahu jamalun mughtalim, seakan-akan dia unta. Ya. Mughtalim ya. Afwan, saya tidak tahu artinya mughtalim. Ya. Yaqulu, dia mengatakan huwa kadza ya. Oh, dia itu begini. Huwa kadza, oh demikian. Bihadarin ya, bihadarin maksudnya sia-sia. Fi kalamihi, dalam ucapannya. Ya, ini lebih kepada perkataan tentang agama ya sama sekalian. Ya, banyak bicara padahal tidak di atas ilmu, apalagi sampai berani berfatwa, bahkan banyak berfatwa padahal dia tidak kuat landasan agamanya, keilmuannya. Ini dikhawatirkan oleh para salafus saleh. Ya, dia mengatakan huwa kada, oh begini, padahal dia tidak faham gitu ya, tidak menguasai, tidak memahami ilmu tersebut ya, dia berbicara dengan hadar, dengan sia-sia dalam ucapannya. Nah, wa kana yakrahul jawab ya, karena itu Imam Malik tidak suka menjawab pada banyak pertanyaan. Ya, pada banyak pertanyaan. Ya, kan pernah datang ya Imam Malik itu rombongan atau utusan ya dari daerah, mereka tanya kepada beliau, banyak pertanyaan sekalian. Yang dijawab oleh Imam Malik itu sebagiannya Imam Malik menjawab la adri, saya enggak tahu, la adri, saya tidak tahu. Ya, maka mereka kesel yang datang ini. Loh, wah Imam, kami datang dari negeri yang jauh. Ya, maksudnya kenapa Anda menjawab tidak tahu? Kami datang dari negeri yang jauh untuk bertanya. Ya, maka Imam Malik menyampaikan kepada mereka, pulanglah ya, sampaikan kepada mereka bahwasanya Imam Malik ditanya, dijawab tidak tahu. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Ya, apa yang beliau benar-benar ini beliau jawab ini. Apa yang beliau tidak benar-benar ini beliau tidak menjawab. Ya. Jadi jangan jangan merasa segan nih jemaah sekalian. Ya. Kalau biasanya orang yang menyampaikan agama, menyampaikan tentang ilmu jemaah sekalian, itu kan dia di posisi umat itu menganggap orang tersebut faham semua jemaah sekalian. Saya ulangi, kalau seseorang di posisi orang yang menyampaikan agama, menyampaikan tentang Islam, tentang Quran, Sunnah, itu kan umat menganggap orang tersebut paham semua itu sekalian. Nah, umat menganggap seperti itu, padahal kan belum tentu. Maka ketika ditanya jemaah sekalian, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, belum tahu jawabannya, jangan segan mengatakan saya tidak tahu. Nah, gitu ya. Karena Imam Malik sendiri mengatakan la adri. Ya kan, mungkin dalam hatinya yang menyampaikan tadi, kalau saya jawab tidak tahu, nanti dianggap dianggap oleh umat tidak tahu. Nah, Imam Malik tidak seperti itu. Beliau tidak merasa segan ya. Jadi yang tidak tahu ya beliau jawab tidak tahu. Gitu ya sama sekalian. Ya. Bisa dipahami maksudnya? Ya. Jadi tidak mesti semua pertanyaan itu dijawab.
Ya, saya ingat Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala, itu kalau beliau ngisi pengajian atau majelis ilmu, itu beliau nggak buka pertanyaan ya, nggak buka sesi pertanyaan. Tapi setelah selesai pengajian, yang mendekat kepada beliau bertanya, beliau jawab gitu. Ya, karena ketika buka sesi pertanyaan itu kan bakal datang pertanyaan-pertanyaan yang barangkali di luar apa? Di luar prediksi, di luar materi bisa jadi, yang belum tentu. Ya mungkin beliau khawatir ya diri beliau terjatuh pada hal-hal yang memberatkan. Ya, beliau tutup, selesai, ada orang yang dekat beliau nanya, beliau jawab gitu ya. Jadi sifatnya tidak gitu ya. Ya. Ini berbanding terbalik ya dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menyampaikan kepada murid-muridnya apa? Bertanyalah kalian. Ya, tapi tujuannya beliau bukan apa-apa, tujuannya murajaah. Ya, jadi dengan bertanya itu beliau apa? Murajaah ya, apa yang beliau ketahui. Ala kulli hal di sini lebih kepada sikap kehati-hatian, jemaah sekalian, karena memang menjawab pertanyaan ini pertanyaan agama ya, bukan urusan dunia ya. Kalau urusan dunia mungkin masih ini urusan apa? Agama, halal dan haram. Ya. Kan yang ditanyakan masalah agama jemaah sekalian. Hukum boleh atau tidak, halal atau haram kan gitu ya. Jadi kalau menjawabnya itu tanpa ilmu coba sekalian, itu nanti khawatirnya terjatuh pada apa? Al-qaulu 'ala Allah bila ilmin. Ya. Seakan-akan apa? Dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, seakan-akan Islam mengatakan demikian, Quran demikian, Sunnah demikian, padahal tidak. Ini kan apa ya? Meskipun nggak ada niatan seperti itu sama sekalian. Tapi bisa terjatuh pada apa? Perkataan atas Allah tanpa ilmu. Ya, sehingga urutannya ilmu dulu ya, ilmu dulu, baru amal, baru menyampaikan, lalu bersabar gitu ya. Nah, kalau belum ilmu jangan langsung apa menyampaikan. Ilmu dulu. Nah, ilmu juga dalam ya, kan luas ya ilmunya sekalian. Ya, tidak semua hal harus disampaikan ya, tidak semua hal harus disampaikan. Mana yang ya diilmui, diketahui, dikuasai, dia disampaikan gitu. Demikian. Karena ilmu ini sangat-sangat luas Bapak sekalian, sangat-sangat luas. Ya. Mungkin ada yang di apa ya, pembahasan ya, penyampaian tentang akidah, ada tentang hadis, tentang tafsir, tentang fikih, tentang ya berbagai macam disiplin ilmu. Nah, lanjutannya jemaah sekalian, wa kana yakrahul jawab fi kathratil masail wa yaqul ya, dan beliau tidak suka ya menjawab pada banyak pertanyaan. Ya, bukan berarti beliau tidak mau menjawab karena tidak menunjukkan ilmu, bukan ya. Wallahu alam bisawab, ini karena khawatir ya beliau ya salah dalam berfatwa. Lalu beliau menyampaikan ya firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang roh, tentang ruh. Katakanlah ar-ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah dari urusan Tuhanku. Ya, sehingga di sini tidak diberikan jawaban, ya, tapi dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau tidak tahu jemaah sekalian kita katakan la adri ya, atau Allahu a'lam ya. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kalau kita tidak tahu ya menjawab Allahu a'lam ya. Allah yang lebih mengetahui. Nah, waqila lahu, dan dikatakan kepada beliau, ar-rajulu yakunu 'aliman bisunan yujadalu anha. Qala la walakin yukhbaru bisunnah fa in qubila minhu wa illa sakata. Jadi dikatakan kepada Imam Malik rahimahullah, seseorang itu dia alim ya terhadap sunan ya, sunan jamak dari sunnah ya. Dia alim tentang sunnah-sunnah, tentang agama, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yujadalu anha, orang tersebut ya didebati, dijidali? Ya, maka beliau menjawab tidak, tetapi yukhbaru bis sunnah ya, dikhabari tentang sunnah. Kalau dia menerima ya alhamdulillah. Walakin sakata. Saya ulangi, wa illa sakata, kalau tidak dia diam. Ya.
Coba saya ulangi ya. Wa qila lahu ar-rajulu yakunu 'aliman bis-sunan yujadilu 'anha. Ya, qala la walakin yukhbiru bis-sunnah. Ya, jadi kalau seseorang itu dia alim terhadap sunnah, apakah dia yujadilu 'anha, dia berjidal dengannya atau atasnya? Maka beliau jawab tidak ya, tetapi beliau atau dia memberitahukan tentang sunnah. Kalau dia menerima, alhamdulillah, wa illa sakata, kalau tidak dia diam. Wa qala, dan beliau berkata, al-mira'u wal jidalu fil ilmi yadhhabu binuril ilmi. Ya, jadi mira ya, bantah-bantahan yang sia-sia, jidal ya, perdebatan dalam ilmu ya, dalam ilmu agama ya, itu bisa menghilangkan cahaya ilmu. Ya. Jadi ilmu ini kan bukan untuk diperdebatkan pada asalnya, untuk diimani ya, untuk diamalkan, untuk diterapkan. Ya kayak para sahabat dulu ya, itu kan misalnya ketika turun ya ayat tentang khomer, itu kan mereka apa? Langsung sami'na wa ata'na ya, mereka tumpahkan ya khomer-khomer di rumahnya. Ketika turun ayat tentang hijab ya, langsung para wanita ya kaum Ansor yang mengambil kain untuk menutupi tubuh mereka. Ya, jadi enggak mendebat, enggak ini ya. Jadi langsung ya sami'na wa ata'na-nya itu dikedepankan. Khawatirnya kalau gampang mendebat, gampang ini jemaah sekalian, khawatirnya apa? Khawatirnya dia enggak melakukan sesuatu, justru banyak apa? Iya, banyak ini ya, kalau bahasa kita itu banyak apa bahasa Jawanya ngeyel ya. Iya, ngeyel atau banyak bantah, banyak ini ya. Akhirnya enggak melakukan. Iya, jadi mestinya sami'na wa ata'na-nya yang dikedepankan. Iya. Bukan berarti berdialog tidak boleh ya. Karena kan dalam ayat apa? Ada mau'idhah hasanah, ada wal jidal billati hiya ahsan ya. Berdialog dengan cara yang lebih baik ya. Tapi yang dimaksud di sini yang tanpa ada keperluan, tanpa ada manfaat ya. Akhirnya dijadikan ajang perdebatan semata agama ini. Gitu ya sekalian. Wa qala al-mira'u fil ilmi yuqsil qalba wa yurithud daghin wa yurithud daghin ya. Jadi al-mira' ya, bantah-bantahan yang sia-sia dalam ilmu itu bisa apa? Mengeraskan hati ya, bisa mewariskan ad-daghin ya. Ad-daghin itu permusuhan ya. Insyaallah ad-daghin itu permusuhan. Nah, ya kedengkian ya, permusuhan gitu ya. Nah, wa kana yaqulu fil masail allati yus'alu anha katsiran la adri ya. Imam Malik ditanya tentang masalah-masalah ya, tentangnya ya, saya ulangi, beliau ya mengatakan ya tentang masalah-masalah yang beliau ditanya tentangnya, sering ditanya tentangnya, beliau sering mengatakan la adri, saya tidak tahu. Gitu ya. Wa kana Imam Ahmad yasluku sabilahu fi dzalik ya. Imam Ahmad juga apa? Meniti jalan beliau. Ya, Imam Ahmad mengikuti jalannya Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, waqad warada an-nahi an kathratil masail wa an ughlutatil masail ya. Jadi telah ada larangan ya tentang banyaknya bertanya ya, yang tidak ada faedah manfaatnya, yang bisa memberatkan. Wa an ughlutatil masail, dan juga dari ughlutat al-masail ya. Ya, arti sederhananya itu pertanyaan-pertanyaan yang rumit, yang menjebak, yang dibuat-buat. Ya, itu ughlutatil masail. Pertanyaan yang rumit, yang menjebak, yang dibuat-buat. Ya, lihat di footnote ya, berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, yuqalu mas'alah ghulud atau ghalut idza kana yughlatu fiha kafaras raqubin wa syatin halub fa idza ja'altaha isman zidta fiha ha'an fa qulta ghaluta kama yuqalu haluba wa raquba wa rada masail yughalu bil ulama liyazillu fayahiju bidzalika syarr wa fitnah wa inna ma naha anha li anna ghairu nafi'a fid din wa la takadu illa fi ma la yaqa. Ya, jadi yang dimaksudkan ya masalah-masalah yang yughalitu bihal ulama ya, yang merumitkan ya para ulama ya, atau menjebak para ulama agar mereka tergelincir sehingga timbul syarr ya, keburukan dan fitnah. Ya, berarti gini jemaah sekalian, ada yang bertanya, ada yang ditanya gitu ya. Yang bertanya juga harus beradab ya, dengan adab yang baik ketika bertanya,
dan juga harus memastikan ya kira-kira dari pertanyaan itu apakah ada manfaatnya, apa tujuannya bertanya, itu apakah bertanya kepada orang yang tepat, itu dipertimbangkan terlebih dahulu dari sisi yang bertanya. Dari sisi yang menjawab dari ulama tersebut berarti tidak semua pertanyaan harus dijawab ya. Kalau memang diketahui dijawab jamaah sekalian, dilihat ya daripada pertanyaan tersebut. Kan ada kisah ya Nabi SAW ditanya, ya Rasul kapan terjadinya hari kiamat itu? Nah, beliau dengan bijak membalik ya. Ya. Wa ma a'datta laha, apa yang telah kau siapkan gitu ya. Nah, jadi beliau faham maksud pertanyaan tadi, tapi beliau menekankan pada yang lebih penting. Wa ma a'datta laha, apa yang sudah kau siapkan? Hari kiamat tidak diketahui. Dia tanya kapan hari kiamat. Di balik bertanya beliau, apa yang sudah kau siapkan? Nah, jadi wa innama naha anha, jadi dilarang akan hal itu karena tidak bermanfaat dalam agama. Wala takat illa fima la yaq, dan hampir-hampir sama sekalian ya, tidaklah hal itu kecuali pada perkara-perkara yang tidak terjadi. Ya, dari ughulutatil masail tadi. Yakni an-nasail ya'ti bimasail yuqi'u biha al-mas'ulu anha fil ghalat. Ya, jadi ughulutatil masail di antara maknanya sama sekalian, orang yang bertanya itu sengaja ya, sengaja tanya masalah-masalah yang bisa menyebabkan orang yang ditanya atau ulama yang ditanya tadi terjatuh pada ghalat ya, terjatuh pada apa? Kesalahan. Karena adanya muskilah padanya. Ya, kan dulu pernah ditanya juga Imam Malik rahimahullah tentang bagaimana istiwanya Allah, kan gitu ya. Ya maka beliau marah ya, beliau menjawab apa? Al-istiwa'u ma'lum ya, wal kaifu majhul ya, wasu'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib ya. Ya, jadi maksudnya beliau jangan bertanya kaifiyahnya. Istiwa itu maklum, telah diketahui maknanya. Ya, kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Iman tentangnya wajib dan bertanya tentangnya kebid'ahan. Ya, maksudnya sesuatu yang baru yang belum pernah ditanyakan di masa sahabat gitu ya sekalian. Nah, jadi di sini penanya itu dia sengaja bertanya kepada orang alim tadi untuk menjatuhkan, menggelincirkannya. Ya, ini enggak boleh sama sekali. Jadi jangan bertanya untuk menggelincirkan, jangan bertanya kepada orang alim untuk menguji ilmunya, jangan. Atau murid ya tanya kepada guru untuk menguji ilmunya, jangan. Ya, jadi bertanya itu untuk menghilangkan apa? Ketidaktahuan kita, itu benar. Ya, ketidaktahuan kita jadi tahu dengan bertanya baik, atau memberi kemanfaatan kepada yang lain boleh sama sekalian. Tapi kalau menguji ya gurunya, ini dikhawatirkan menghilangkan barakatul ilmi, ya keberkahan dari ilmu yang dicari. Fayamtahinahu, ya dia sengaja bertanya seperti itu untuk menguji ya orang yang ditanya tersebut, liyudhir fadla nafsihi, untuk menunjukkan apa? Kelebihan dirinya. Nah, ini juga jangan ya, tanya tapi tujuannya supaya yang hadir itu tahu kalau orang itu faham. Yang bertanya itu ya. Dia tanya tujuannya yang hadir di situ tahu kalau yang tanya itu faham. Kan dari pertanyaan itu kelihatan Bapak sekalian. Kalau niatannya seperti itu enggak baik. Kan berarti dia apa? Ada unsur riya, ya ada unsur membanggakan diri. Ya, mestinya kan gurunya ya yang menyampaikan, tapi dia bertanya tujuannya dianggap apa? Berilmu oleh yang hadir tadi. Nah, jangan ya. Jadi liyudhir fadla nafsihi wa qillati ilmil mas'uli anha, dan supaya kelihatan sedikitnya ilmu yang ditanya. Ya mungkin bahasa kita ya, sedikitnya ilmu gurunya atau syekhnya. Dengan bertanya tadi ini jangan ya. Jadi pertanyaan yang ya tidak beradab ya, tidak beradab. Tujuannya menjatuhkan ya, menjatuhkan gurunya tersebut atau syekh atau orang alim yang diambil ilmunya di hadapan umum ya. Ditanya sesuatu yang ini sama sekalian, yang menjebak atau yang bisa menunjukkan kelebihan penanya dan menjatuhkan daripada yang menyampaikan tadi. Dan semisalnya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anzartukum si'aban nutqi. Ya. Anzartukum si'aban nutqi, ya aku memperingatkan kalian dari pengucapan-pengucapan yang susah-susah, yang sulit-sulit. Ya.
Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullah, hiya syirarul masail, ya, maksudnya yaitu masalah-masalah yang buruk atau perkara-perkara yang syar atau tidak baik. Nah, ala kulli hal seperti itu ya sama sekalian. Kemudian lanjutannya setelahughlutatil masail, ya, bagian atas ya. Wa 'anil masail qabla wuqu'il hawadits, ya, juga ada larangan ya bertanya tentang perkara-perkara yang belum terjadi. Ya. Belum terjadi. Ya. Ya. Ya, dalam hal apapun ya. Jadi apa misalnya sama sekali? Ya misalnya ya umpama ada orang mau umroh, mau haji, ya, lalu dia belum berangkat itu tanya kepada orang alim, ya, wahai ulama, bagaimana kalau seandainya nanti saya tawaf lalu terjadi begini, nah gitu ya. Padahal belum dia lakukan sama sekalian. Ya mestinya dilakukan dulu, baru apa terjadi tanya kepada orang alim. Atau orang yang berumah tangga misalnya, ya dia belum menikah, belum ini sudah tanya kepada orang alim, wahai orang alim, bagaimana kalau seandainya saya sudah berkeluarga dan nanti terjadi begini, ya jadi terjadi dulu baru tanya sama sekalian. Ya. Ini perkataan yang belum terjadi. Atau misalnya tentang keadaan satu negeri, ya, wahai orang alim, bagaimana kalau terjadi di negeri ini suatu saat begini. Ya, biasanya akan dijawab apa? Tunggu sampai terjadinya baru tanya. Itu kan termasuk perkara-perkara yang nawazil. Ya, nawazil itu yang terjadi ya, itu Bapak sekalian. Maka di situ akan dibahas ya, akan disampaikan tentang jawabannya. Wa fi dzalika ma yatulu dzikruh, ya, dan hal ini akan panjang ya penjelasannya. Wa ma'a hadza fa fi kalami salafi wal a'immah Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq at-tanbih ala ma'khadil fiqhi wa madarikil ahkam bi kalamin wajizin mukhtasar yufhamu bihil maqsud min ghairi itala wala ishaq. Dan bersama ini dalam perkataan para salaf dan para a'immah seperti Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Rahawai, yaitu peringatan ya, at-tanbih ala ma'khadil fiqhi, atas apa? Sumbernya fikih, tempat pengambilan ilmu fikih, wa madarikil ahkam, ya, madarik sama dari madrak ya, jadi tempat-tempat ya sumber daripada hukum-hukum dengan kalam yang wajiz. Ini ya. Jadi perkataan yang wajiz, yang ringkas, mukhtasar, ya, yang ringkas, yufhamu bihi, difahami maksudnya tanpa italah ya, tanpa berpanjang-panjangan, wala ishab ya, tanpa meluas-luaskan akan hal ini. Ya, karena tujuannya pada akhirnya akan menyampaikan kebenaran supaya bisa difahami sama sekalian. Kan agama itu seperti itu ya. Bukan tujuannya untuk diperdebatkan atau menunjukkan ilmu, tidak, atau untuk ya berdalam-dalaman yang tidak ada faedahnya, bukan ya. Tujuannya untuk apa? Untuk disampaikan, difahami, kemudian diamalkan. Wa fi kalamihi min radil aqwalil mukhalifah lisunnah bi altafi isyarah wa ahsani ibarah. Ya, dan dalam perkataan para ulama salaf tersebut terdapat bantahan ya, min radil aqwal ya, atau mengembalikan ya ucapan-ucapan yang menyelisih sunnah dengan altafi isyarah ya, dengan isyarat yang lebih lembut dan ibarah yang lebih baik. Ini bisa kita kasih garis bawah. Ini termasuk kelebihan ilmunya para salaf ya. Yang atas tadi apa? Ya, bikalamin wajizin mukhtasar. Ya. Kalau di sini bi altafi isyarah wa ahsani ibarah. Ya, wa fi kalamihim ya sampai wa ahsani ibarah. Bihaitsu yughni dzalika min fahmihi an italatil mutakallimina fi dzalika ba'dahum. Ya, di mana itu lebih mencukupi ya di dalam memahaminya ya dari hal yang dilakukan para ahli kalam yang mereka berpanjang-panjangan dalam hal tersebut ya setelah mereka. Bal rubbama lam yatadamman tatwili kalam man ba'dahu min as-shawab, bisa jadi berpanjang-panjangan tidak ada sisi kebenarannya ya, ma tadammanahu kalamus salaf wal a'immah ma'tisarihi ya, dibandingkan perkataan para salaf yang ringkas ya tetapi penuh dengan ilmu gitu ya.
Fama sakata man sakata min kathratil khisami wal jidal min salafil ummah jahlan wala ajzan. Ya, maka tidaklah mereka itu diam, ya, para salaf itu, dari banyaknya perdebatan, perselisihan dari salafil ummah karena mereka tidak tahu atau tidak mampu, bukan, tetapi sakatu, ya, mereka itu diam an ilmin, karena ilmu dan khasyah, rasa takut kepada Allah. Wa ma takallama man takallama, dan tidaklah berbicara siapa yang berbicara, wa tawassa'a man tawassa'a, dan meluaskan diri siapa yang meluaskan setelah mereka, bi ikhtisasihi, dengan kekhususannya, bi ilmi dunahum, dengan ilmu selain mereka, walakin hubbanil kalam, ya, itu semua karena hanya kecintaannya terhadap berbanyak berbicara atau menjelaskan, wa qillati wara', dan sedikitnya sikap wara'. Ya, sebagaimana perkataan Imam Al-Hasan, ya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa sami'a qauman yatajadalun, ya, beliau pernah mendengar satu kaum berjidal, ya, berbantah-bantahan. Haula'i qaumun mallu al-ibadah, mereka itu kaum yang sudah jenuh dengan ibadah. Wa khaffa 'alaihimul qaul, dan ringan atas mereka ucapan. Wa qalla wara'uhum, dan sedikit sikap wara', kehati-hatian mereka. Fatakallamu, maka mereka pun hanya berbicara. Ya, nah. Kita cukupkan dulu, ya, jamaah sekalian, sampai halaman 30, ya. 30 bagian tengah, ya, jamaah sekalian. Nah. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil di antara pelajarannya yaitu agar kita berusaha, ya, untuk mempelajari agama ini, tujuannya jamaah sekalian yaitu dalam rangka kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tujuannya untuk diamalkan, fa insyaallah Allah berkahi ilmu yang kita cari tersebut. Tujuannya bukan untuk berbantah-bantahan, tujuannya bukan untuk, ya, membicarakan tanpa diamalkan, tidak demikian. Ya, kemudian yang kedua, keutamaannya ilmunya para salaf, ya, dibandingkan para khalaf, ya, atau generasi yang datang kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan, barangkali ada yang kurang jelas sama sekalian dari uraian tadi. Nah, ya, akhi, tafadhal. Tentang bertanya tadi, Ustaz. Ya. Kalau kita bertanya kepada seorang itu kan mungkin banyak penghalang, misal harus ketemu atau Ya. komunikasi. Kemudian kalau kita tanyakan mungkin ada rasa khawatir, itu dijawabnya nggak tahu. Nah, kemudian kan sekarang kan dengan kecanggihan teknologi kan orang itu larinya ke Google, ke YouTube. Intinya mereka bertanya kepada Google dan lain-lain, itu gimana, kan kita kalau kita tanya ke Google kan kita nggak tahu itu jawabannya benar apa enggak, itu gimana, Pak? Ya. Ya, ayatnya akan jelas, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir, ya, jika kalian tidak mengetahui. Apabila ada ulama jamaah sekalian, maka kita kembali langsung kepada ulama, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, mungkin kita nggak bisa sampai langsung, bisa kita lewat orang yang bisa menyampaikan kepada ulama tersebut. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, internet jamaah sekalian, apakah boleh, ya, kita kembali atau bertanya di Google atau di internet tersebut jamaah sekalian? Tentu bisa jamaah sekalian, bisa juga tidak. Ya, kalau masalahnya masalah yang umum, ya, kemudian di situ dijelaskan, ya, sumbernya, kemudian keterangannya jelas, ya, bisa menjadi jawaban. Tapi kalau kasusnya itu pribadi jamaah sekalian, ya, maka di sini belum tentu bisa bisa tepat, ya. Kan beda kalau kita tanya kepada ulama langsung, ya. Umpama kita ada hal yang sifatnya pribadi yang belum tentu dialami orang, gitu, ya, sama sekalian. Misalnya, wahai ulama, saya mengalami demikian, padahal demikian, ya, apa yang mesti saya lakukan? Itu kan
kasus tertentu jemaah sekalian. Tapi kalau hal umum ya, misalnya hukum ya orang yang lupa makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Nah, lalu kita tidak ada ulama di situ yang kita tanya, lalu kita nulis ya di internet jemaah sekalian. Kan di situ disebutkan sumbernya, ya bisa ini. Dilihat ya jemaah sekalian, kita anak yang cerdas ya dalam menggunakan internet ya. Kalau memang disebutkan sumbernya, disebutkan dalilnya, Quran dan Sunnah, rujukannya jelas sama sekali, ini bisa membantu jawaban. Kan ini pertanyaan umum ya, hukum tentang batal tidaknya puasa. Tapi kalau kasus pribadi sama sekali ini ya lebih baiknya kepada ulama. Semuanya lebih baik kepada ulama. Tapi kalau sebagai bantuan semata sama sekalian, wallahu alam bisawab, selama kita bisa memilah sama sekalian daripada jawaban tersebut, dari apa yang ditampilkan, maka ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Jangan disalahpahami ya. Jadi kita selektif ya melihat. Ya. Kita rujuk saja ya sama sekalian kepada link-link yang jelas-jelas di situ ada ilmu, kebaikan. Kita sama sekalian ya. Ada ilmu, ada kebaikan. Demikian. Nah, ya. Ada juga di antara di internet itu di antaranya ada soal jawab, saya lupa namanya itu, soal jawab ini yang dikelola oleh Syekh Muhammad bin Shalih Munajjid, itu kan juga banyak pertanyaan-pertanyaan sama sekali. Meskipun sekali lagi tidak semua pertanyaan dan jawabannya itu bisa diterapkan kepada kita. Kalau sifatnya kasus pribadi tidak bisa diterapkan karena jawaban mufti itu tergantung kepada pertanyaan. Paham jemaah sekalian ya? Jawaban ulama itu tergantung penanya. Tapi kalau masalah-masalah umum kan itu sama semua. Misalnya tentang pembatal sholat, pembatal puasa, kan sama semua orang. Tapi kalau kasus pribadi ya umpama tentang rumah tangga, tentang apa kan nggak bisa sama satu orang dengan orang yang lain. Jawaban mufti tadi belum tentu sama dengan jawaban masalah yang kita tanyakan. Demikian akhi. Bisa difahami ya? Barakallahu fiik. Ya. Kembali ya kepada ulama-ulama ya. Misalnya kalau di YouTube ya sama sekali itu ada ulama-ulama yang ada penjelasannya. Ya, misalnya beri contoh misalnya seperti misalnya kitab tertentu ya, kitab Al-Adabul Mufrad misalnya ya sama sekali. Saya pengen tahu penjelasan dari ulama tentang kitab tersebut yang sifatnya penjelasan. Belum tentu ada bukunya. Ada, itu saya ingat saya ada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Saya bisa ngambil manfaat dari situ sama sekali. Oh, ternyata penjelasan beliau begini dalam muhadarahnya. Misalnya fatwa-fatwa ya kekinian itu ada misalnya Syekh Al-Khatlan ya hafizahullah taala. Misalnya ada para masyayikh yang kita bisa membedakan di situ sama sekalian. Tetapi sekali lagi bukan rujukan utama. Ini rujukan yang sifatnya membantu kita sama sekalian. Ya, bisa difahami ya. Ya, jadi saya tidak menafikan sama sekali ada manfaat. Yang penting kita cerdas dalam menggunakan, bisa memilah dan memilih. Demikian insyaallah ya sama sekalian. Nah. Ya. Jadi kembali ya tetap nomor 1 kepada ulama sama sekalian, nomor 2 rujukan ya kalau bisa tetap kembali kepada kitab ya. Tapi bila kita tidak memilikinya, tidak mempunyainya sama sekalian, maka ini bisa membantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Bisa difahami yang lain sama sekalian? Ya, masyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan pembahasan kita. Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.